Dalam video ini, teman-teman akan bisa melihat hal-hal apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam pembuatan video untuk presentasi kemajuan pembuatan prototipe sebagai hasil kolaborasi mata kuliah RPL 1 dan Basis Data 1. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah melaporkan hasil pencapaian teknis. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hasil pencapaian teknis adalah segala sesuatu yang kita sudah coba bicarakan dalam diskusi kelompok di sesi ke-12 dan ke-13, tentu saja dengan dilengkapi keberadaan dari use case, activity diagram, kelas diagram, dan sequence. Kemudian diharapkan juga ada gambaran atau paling tidak ada rancangan bagaimana keterkaitan antara satu halaman dengan halaman yang lain atau antara satu menu dengan menu yang lain sesuai dengan rencana sistem yang akan dikembangkan. Ya, jadi kaitannya dengan user interface-nya. Serta berikutnya teman-teman perlu menyampaikan bagaimana implementasi dari kode program yang berhasil dilakukan, ya, yang sudah dicoba untuk dilakukan, ya, meskipun mungkin belum running secara sempurna, tetapi teman-teman sudah mencoba untuk membuat, ya, terutama dalam konteks koneksi dengan basis data. Baik, nah, video kelompok yang teman-teman nanti perlu persiapkan akan dikumpulkan, ya, sebagai deadline-nya adalah hari Jumat sore, ya, tanggal 8 Januari tahun 2021 pukul 18. Dikumpulkan di CLS cukup oleh salah seorang anggota kelompok saja. Ya, teman-teman paling enggak juga di slide ini bisa melihat bagaimana hal-hal yang perlu dipersiapkan, ya, sebagai ringkasan. Sekali lagi ada use case, activity, class diagram, sequence diagram, rancangan user interface, dan tampilan ataupun hasil dari implementasi kode program yang sudah sempat dilakukan. Setelah nanti teman-teman mengumpulkan hasil dari video yang menyampaikan kemajuan pekerjaan tugas besarnya, maka kita akan melakukan review antar kelompok. Nah, dalam review antar kelompok ini, teman-teman akan mengisi lembar penilaian. Ya, form penilaian akan disediakan nanti melalui Google Form. Intinya adalah teman-teman mencoba mereview, melihat, dan menilai kejelasan presentasi dan juga pencapaian teknis yang dicapai oleh kelompok lainnya. Adapun link dan juga pembagian tugas review akan disampaikan melalui CLS bersamaan waktunya nanti dengan deadline dari teman-teman mengumpulkan video, yaitu pada hari Jumat 8 Januari pukul 18 sore. Silakan nanti lihat di CLS untuk sesi ke-14. Nah, setelah nanti form dibagikan, maka teman-teman perlu untuk mengisi lembar penilaian, ya, dari hasil diskusi kelompok tentu saja. Namun untuk formnya sendiri cukup nanti diisi oleh salah satu anggota saja. Adapun untuk deadline penilaian kelompok, termasuk juga nanti adanya komentar-komentar terhadap kelompok yang direview, harus sudah masuk pada saat kelas dilaksanakan. Dan kita akan memulai kelas kembali di tahun 2021 pada hari Senin tanggal 11 untuk kelas B, kemudian pada hari Selasa untuk kelas A. Nanti pada saat kelas, kelompok yang menilai akan menyampaikan hasil penilaiannya, ya, melalui pertemuan kita di diskusi online di Google Meet kepada kelompok yang dinilai. Dengan demikian diharapkan akan ada diskusi, akan ada interaksi antar kelompok sehingga bisa belajar bersama-sama. Adapun hal-hal teknis yang disampaikan sebagai materi untuk presentasi kemajuan dari tugas besar ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah segala sesuatu yang teman-teman sudah coba pelajari sejauh ini. Ya, sebagai misalkan contohnya di sini, teman-teman sudah mencoba untuk mengembangkan use case diagram.
Ya, silakan use case diagramnya bisa diperbaiki sesuai dengan arahan yang sempat kita diskusikan dalam pertemuan ke-12 dan 13. Ya. Demikian juga selain use case diagram, teman-teman sudah juga memiliki rancangan untuk activity diagram, tapi tentu saja perlu untuk dilihat kembali hasil diskusi kita. Ya, silakan diperbaiki, silakan nantinya bisa disampaikan, dipresentasikan dalam video presentasi tersebut. Ya, untuk sesi ke-14 ini tentu saja. Nah, setelah itu ada juga kelas diagram. Ya, silakan nanti teman-teman bisa mengembangkan, mencoba merancang ya bagaimana kelas diagram yang teman-teman sudah miliki untuk bisa disampaikan dalam presentasi juga. Nah, untuk mudahnya saya sempat katakan ya pada saat kita diskusi bahwa untuk pengembangan awal kelas diagram ini, teman-teman bisa coba untuk ambil dari basis data yang teman-teman rancang. Ya, jadi dari rencana tabel-tabel yang teman-teman buat dalam IR diagram, teman-teman bisa ambil itu sebagai langkah awal untuk dijadikan sebagai kelas-kelasnya. Ya, nah tentu saja memang tidak semua nantinya akan bisa digunakan, tapi paling tidak teman-teman akan punya bayangan kelas-kelas apa saja yang perlu disediakan. Nah, nantinya setelah kelas diagram ini berhasil dikembangkan, teman-teman diharapkan juga bisa memperjelas activity yang teman-teman sudah buat, ya, yang teman-teman sudah rancang, sebagai sebuah sequence diagram, di mana di dalam sequence diagram tersebut, kalau teman-teman perhatikan, ada rancangan terhadap kelas-kelas yang ikut digambarkan, dan bagaimana antar kelas tersebut saling menyampaikan pesan. Ya, pesan dalam konteks ini adalah bagaimana bahwa dari satu kelas bisa dialirkan informasi ke kelas yang lainnya, ya, sehingga antar kelas itu bisa saling berinteraksi. Silakan teman-teman bisa manfaatkan sequence diagram untuk menggambarkan hal tersebut. Nah, kemudian di dalam presentasi video sampaikan pula hasil rancangan dari user interface, ya, gambaran dari tampilan yang teman-teman rencanakan, atau paling tidak menyampaikan bagaimana kaitan antar menu, ya, menu yang tersedia di dalam sistemnya teman-teman. Ya, silakan cara menggambarkannya, teman-teman bisa menggunakan contoh yang ada di slide ini ataupun dengan hal lain, ya, dengan diagram lain, atau seandainya memungkinkan bisa juga memanfaatkan rancangan user interface menggunakan tools yang cukup banyak sekarang tersedia di internet, ya, seperti misalkan menggunakan Balsamiq, ya, atau mungkin menggunakan tools yang lainnya. Ya, cukup banyak yang tersedia, silakan teman-teman bisa manfaatkan. Nah, akhirnya dari hasil rancangan mulai dari use case sampai dengan menggambarkan user interface-nya, akan diharapkan teman-teman bisa memberikan contoh bagaimana kode program untuk implementasi terhadap fitur-fitur utama itu bisa dilakukan. Nah, sebagai contoh, misalkan di dalam slide ini, ya, teman-teman bisa melihat bagaimana seandainya kita memanfaatkan, ya, pendekatan object oriented dengan menggunakan PHP dan MySQL untuk melakukan CRUD operation. Ya, CRUD itu berarti create, read, update, dan delete. Ya, di sini dicontohkan misalkan bagaimana sebuah kelas employee atau pegawai, ya, di dalamnya kita koneksikan dengan basis data, ya, kemudian salah satu metode yang ada di dalam kelas employee ini adalah misalnya melakukan insert data ke dalam basis data. Nah, kemudian, ya, selain insert dan juga bagaimana penyediaan dari kelas employee ini dilakukan, tentu saja kalau dalam konteks prototyping atau implementasi, kita juga perlu menyampaikan bagaimana kelas tersebut dipakai. Ya, misalkan di sini
kelas digunakan melalui tampilan berupa tabel, ya, tabel yang dibuat di dalam HTML. Kemudian bagaimana di dalam tabel tersebut, ya, atribut dari seorang pegawai dipanggil, ya, dimanfaatkan melalui penggunaan kelas, ya, sesuai dengan bentuk dari object oriented programming yang direncanakan, ya. Nah, inilah yang saya rasa nantinya bisa menjadi hasil yang baik bagi teman-teman, yaitu selain membuat perancangan, mencoba juga menampilkan, ya, beberapa fitur utama. Sekali lagi bisa memperhatikan hasil diskusi kita di pertemuan ke-12 dan 13 untuk menentukan mana yang akan coba untuk diimplementasikan di dalam prototipenya. Oke, saya rasa demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Teman bisa mengontak saya, misalkan melalui grup WA ataupun melalui Classroom, seandainya ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Selamat berlibur, tetapi jangan lupa juga untuk bisa memulai mengembangkan hasil dari prototipenya ini. Ya, meskipun nanti di pertemuan ke-14 teman-teman baru menyampaikan laporan kemajuan, tetapi sebetulnya itu adalah kurang lebih sudah 80% dari hasil yang nantinya teman-teman akan kumpulkan pada saat ujian akhir semester. Ya, sehingga nanti beban di saat ujian akhir semester tidak lagi menjadi lebih berat, ya, tapi sudah dicicil sejak sekarang. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sukses untuk persiapannya dan kita akan ketemu lagi dalam sesi untuk kelas kita nanti di bulan Januari, tepatnya di tanggal 11 dan 12. Terima kasih, sukses dan sehat selalu.